Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. This is Miss Uswa and at this time I will explain to you about simple present and present continuous. So, please be ready ya. Kita akan membahas tentang simple present dan present continuous. Seperti apakah pembahasannya? Lema pertama kita akan mempelajari apa itu sentence. Kalimat dalam bahasa Inggris itu seperti apa sih? Apakah semua kumpulan kata itu sudah bisa menjadi kalimat? Which is not. So, a sentence itu membutuhkan dua komponen penting, guys. The first is subject and the second is verb. Selama ada subjek dan verbnya, maka itu termasuk sentence yang benar. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang saya punya dua contoh. Nah, pertama contohnya saya adalah panjang sekali, guys. Yesterday with many of their relatives at the park were having picnic. Dan yang kedua ada I cry. What do you think about these two examples? Do you think they are sentences or not? I will give you 10 seconds to think about it. Oke. Nah, sekarang kalian pasti sudah punya jawaban dalam hati kalian ya. Nanti kita akan buktikan. Is it true that you are thinking? Sekarang kita menuju ke pertanyaan pertama, which is yesterday with many of the relatives were having picnic at the park. Kamu lihat di sini ada saya kasih centang, teman-teman ya. Nah, what is that? Centang di sini menunjukkan ada sesuatu yang hilang, teman-teman ya. Pembahasannya karena ini merupakan bukan sentence meskipun panjang. Nah, ini adalah penjelasannya. Yesterday itu merupakan adverb. With many of the relatives juga adverb. We're having itu adalah verb. Picnic itu adalah objek dan at the park adalah adverb. Di sini tidak ada subjeknya. Ya kan? Karena hanya ada verbnya, jadi dia bukan sentence. Nah, verb subjek bisa kita isi di mana? Pertama bisa di sini, di centang-centang ini ya. So, mama yesterday, they with many of the relatives were having picnic, atau yesterday with many of the relatives they were having picnic. What about the second sentence? I cried. Of course, this is a good sentence ya. Benar sekali karena ini merupakan sentence karena sudah mengandung subjek dan verb meskipun hanya ada dua komponen. Hanya ada dua kata, but this is a correct one. Kamu tinggal kasih titik ya, di sini nggak ada titiknya. Sekarang kita akan menuju tenses yang pertama, yaitu tentang simple present. Simple present memiliki pada umumnya dua fungsi, guys. Yang pertama habits atau kebiasaan. Kebiasaan contohnya we go to school every day. Kita pergi ke sekolah setiap hari. And then the second function is fact, fakta, kebenaran umum. For example, the sun rises from the east. Oke, matahari terbit dari timur. Tentu saja sudah merupakan kalimat yang benar, itu adalah fakta. Yang saya kasih merah itu berarti subjek dan yang saya kasih biru itu adalah verb. Oke. Rumusnya, kita tinggal memberi verb. Verbnya itu harus verb 1 atau SES. Kemudian untuk negatifnya tinggal dikasih doesn't atau do not. Tetap menggunakan verb 1 dan kalimatannya dudasnya ditaruh depan. Oke ya, diikuti verb. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. I work, I live, you work, you live, you stop, he, she, it menggunakan s ya. Kapan menggunakan SES-nya di sini? Jelas. Kalau I, you, we, they tidak ada SES-nya, tetapi kalau he, she, it menggunakan SES. Contohnya yang pertama adalah I work in the library. Negatifnya I don't work in the library. Dan kalimat tanyanya do I work in the library? Untuk menjawabnya tergantung ya. Karena ini pertanyaan apakah aku, jadi jawabannya kamu. Yes you do. Sama no you don't. I hope you understand from this one. We will move on how the verb changes ya. Verb S-nya nanti gimana sih bentuknya? Let's move. Dan di sini adalah penjelasan tentang bagaimana verb itu digunakan ya ketika ada SES-nya. Silahkan dilihat. Most verbs, kebanyakan kata kerja itu menggunakan
S saja. Jadi seperti kata works, itu menjadi works, know menjadi knows, rain menjadi rains, dan seterusnya. Nah, nanti kalau kata kerja itu berakhiran S, SH, CH, atau X, nanti dikasih ES. Seperti pass menjadi passes, wash, washes, teach, teaches, mix, mixes. Dan sebenarnya ini juga bisa digunakan untuk kata benda ya, bukan hanya kata kerja. Pengecualiannya, bahasa Inggris itu selalu ada pengecualian seperti ini, ada go. Meskipun nggak berakhiran seperti ini guys, nggak ada SES-nya atau yang lain, tetap menggunakan ES. Jadi menjadi goes, do menjadi does, bahkan have menjadi has. Oke. Dan catatan selanjutnya yaitu ketika ada verbs ending with y. Nanti tergantung kalau endingnya itu ada vowel diikuti y, seperti a, e, o, i, u gitu ya. Nanti dikasih s aja. Seperti say kan huruf hidup sama mati. Jadi sama y maksud saya. Jadi nanti menjadi says. Tetapi kalau sebelum y itu nanti huruf mati. Contohnya fly, sebelum y ada l dan ini menjadi es ya, menjadi flies. Oke. Bisa dimengerti teman-teman ya.